Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Widya dengan NPM 20012010011. Pada kesempatan Learning by Anita kali ini, kita akan belajar mengenai bab Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, serta subbab yang akan saya bahas nantinya yaitu mengenai apa itu kecerdasan buatan, klasifikasi serta cara kerja kecerdasan buatan, dan beberapa contoh mengenai penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan. Apa itu Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, dengan begitu, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan bisa melakukan salah satu dari 4 faktor berikut. Yang pertama ada acting humanly, atau sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kedua ada thinking humanly, atau sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga ada think rationally, atau sistem yang mampu berpikir secara rasional. Juga yang terakhir yaitu act rationally, atau sistem yang mampu bertindak secara rasional. Dalam klasifikasinya, AI terbagi menjadi 2 pemikiran, yaitu AI kuat dan AI lemah. Apa sih bedanya AI kuat dan AI lemah ini? Yang pertama, AI lemah merupakan kecerdasan buatan yang memiliki fungsi terbatas. AI lemah mengacu pada penggunaan algoritma canggih untuk menyelesaikan tugas pemecahan masalah atau penalaran khusus yang tidak mencakup seluruh kemampuan kognitif manusia. Contohnya seperti asisten pribadi berbasis suara seperti Siri dan Alexa. Dapat dianggap sebagai program AI yang lemah. Kenapa? Karena mereka beroperasi dalam rangkaian fungsi terbatas yang telah ditentukan dan berarti bahwa mereka sering memiliki respon yang terprogram. Beda dengan AI kuat. AI kuat ialah bentuk teoritis dari kecerdasan mesin yang mendukung pandangan bahwa mesin dapat benar-benar mengembangkan kesadaran manusia yang setara dengan manusia. Nah, AI kuat sendiri mengacu pada mesin atau program dengan pikiran mereka sendiri dan yang dapat berpikir dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks tersebut, mereka dapat menyelesaikan sendiri tanpa campur tangan manusia. AI yang kuat memiliki algoritma yang kompleks yang membantu sistem bertindak dalam situasi yang berbeda dan mesin bertenaga. AI yang kuat dapat membuat keputusan independen tanpa interaksi manusia. Mesin bertenaga AI juga dapat melakukan tugas-tugas kompleks sendiri seperti halnya manusia. Selanjutnya ada cara kerja kecerdasan buatan. Pemrograman kecerdasan buatan berfokus pada 3 keterampilan kognitif, yakni yang pertama pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Yang pertama kita akan membahas mengenai proses pembelajaran atau learning. Aspek pemrograman kecerdasan buatan ini berfokus pada perolehan data dan pembuatan aturan tentang cara mengubah data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Aturan yang disebut algoritma menyediakan perangkat komputasi dengan petunjuk langkah demi langkah tentang cara menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu ada proses penalaran atau reasoning. Aspek pemrograman kecerdasan buatan ini berfokus pada pemilihan algoritma yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir ada proses koreksi diri atau self-correction. Aspek pemrograman kecerdasan buatan ini berfokus pada pemilihan algoritma yang tepat nantinya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, hal ini yang menarik dari AI, yaitu mampu melakukan self-correction atau mengoreksi diri sendiri. AI memang diprogram untuk itu terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya.
Fungsi kecerdasan buatan. Setiap industri memiliki permintaan yang tinggi terkait dengan kemampuan AI, khususnya dalam sistem menjawab pertanyaan yang bisa digunakan dalam bantuan hukum, pencarian paten, pemberitahuan risiko, dan juga penelitian medis. Berikut penggunaan AI yang bisa kita temui dalam beberapa bidang industri dan pelayanan. Yang pertama ada layanan kesehatan. Penerapan AI dapat memberikan pengobatan dan juga pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan, seperti asisten layanan kesehatan pribadi ini juga bisa bertindak sebagai pelatih hidup yang mengingatkan kita untuk minum obat, olahraga, atau memakan makanan yang lebih sehat. Contoh yang selanjutnya adalah retail. AI juga menyediakan kemampuan belanja virtual yang menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan membantu konsumen untuk mendiskusikan opsi pembelian. Pengelolaan stok dan teknologi tata letak situs juga akan meningkat dengan artificial intelligence. Di slide selanjutnya akan ditayangkan contoh mengenai penerapan AI dalam bidang kesehatan dan juga bidang retail. Mau sehat itu penuh tantangan. Saat anak sakit, tengah malam pun tetap berangkat. Pas di jalan, semuanya butuh berobat. Dengan Halodoc, dokter siap 24 jam, jadi lebih gampang. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Shopping COD, Bayar langsung di tempat. Shopping COD, pasti dijamin aman. Pakai Shopping COD. Nah, setelah sebelumnya kita telah melihat penayangan video mengenai penerapan AI dalam bidang kesehatan dan bisnis retail, selanjutnya kita akan mempelajari penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membuka ponsel. Tentunya teman-teman di sini biasa melakukan hal yang pertama dilakukan di pagi hari, yaitu membuka ponselnya. Nah, ketika membuka smartphone dengan biometrik seperti Face ID, kita juga sedang memanfaatkan AI. Apple Face ID misalnya, bekerja dengan menempatkan 30.000 titik inframerah yang tak terlihat pada wajah kita, dan merekam image dari wajah kita itu sendiri. Kemudian, Face ID akan menggunakan algoritma machine learning untuk membandingkan hasil pemindaian itu dengan data tentang wajah kita yang sudah disimpan sebelumnya. Apple mengklaim bahwa peluang seseorang bisa mengelabui Face ID adalah 1:1 juta. Sangat jauh, bukan? Yang kedua, ada media sosial. Hal pertama yang kerap kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, di sini AI bekerja mempersonalisasi feed penggunaan media sosial, seperti memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong, serta mencegah cyberbullying. Nah, yang terakhir yang paling sering dilakukan oleh teman-teman yaitu mengirimkan surel atau surat elektronik. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari, sekalipun hanya satu pesan yang dikirim. Saat kita menulis pesan, lalu kita menggunakan tools seperti Grammarly, atau kita menghidupkan fitur seperti spell checking, kita sedang memanfaatkan AI dan Natural Language Processing. Nah, contoh penerapan AI lainnya dalam aktivitas ini adalah Smart Reply di Gmail. Fitur ini akan menawarkan frasa-frasa pendek untuk menjawab email. Misalnya, seperti thank you for your response. Hanya dengan mengklik tombol 1 kali, Google juga menggunakan AI untuk memastikan hampir semua pesan yang masuk adalah asli. AI akan menyortir dan memilah pesan ke folder yang sesuai, termasuk pesan yang ditandai sebagai spam. Nah, sekian materi kecerdasan buatan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.